Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur dan nikmat lainnya, sehingga kita bisa meneruskan pembelajaran manajemen sumber daya manusia. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan banyak petunjuk, yang telah membawa Al-Quran dan mengajarkan kita sehingga kita bisa keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tema bahasan kompensasi yang beranggotakan dua orang, yaitu saya Abdurrahman dan Misratul Firsa, dosen pengajar Ustadz Kusnan Imran. Tema pembahasan kompensasi. Subtema pembahasan: A. Pentingnya kompensasi. B. Pemberian kompensasi. C. Sistem dan kebijakan kompensasi. D. Faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi dan teori upah insentif. Dan D. Yang terakhir, pertanyaan. Pengertian kompensasi. Menurut pendapat Dr. Andes Malayu SP Hasibuan, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau yang tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Baiklah, slide berikutnya akan dipresentasikan oleh saudara Misratul Firsa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menjual tenaganya, fisik dan pikiran kepada suatu perusahaan. Perusahaan memperoleh balas jasa sesuai dengan peraturan atau perjanjian. Besarnya balas jasa telah ditentukan dan diketahui sebelumnya, sehingga karyawan secara pasti mengetahui besarnya balas jasa atau kompensasi yang akan diterimanya. Kompensasi inilah yang akan dipergunakan karyawan itu beserta keluarganya untuk memenuhi kebutuhannya. Besarnya kompensasi mencerminkan status, pengakuan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang dinikmati oleh karyawan. Semakin besar berarti jabatannya semakin tinggi, statusnya semakin baik, dan pemenuhan kebutuhan yang dinikmati semakin banyak pula. Dengan demikian, kepuasan kerjanya juga semakin baik. Disinilah letak pentingnya kompensasi bagi karyawan sebagai seorang penjual tenaga atau fisik dan pikiran. Kompensasi merupakan pengeluaran dan biaya bagi perusahaan. Perusahaan mengharapkan agar kompensasi yang dibayarkan memperoleh imbalan prestasi kerja yang lebih besar dari karyawan. Jadi, nilai prestasi kerja karyawan harus lebih besar dari kompensasi yang dibayar perusahaan, supaya perusahaan mendapatkan laba dan kontinuitas perusahaan terjamin. Peterson dan Plowman mengatakan bahwa orang mau bekerja karena hal-hal berikut. 1. The desire to live. Artinya keinginan untuk hidup merupakan keinginan utama dari setiap orang. Manusia bekerja untuk dapat makan, untuk dapat melanjutkan hidupnya. 2. The desire for possession. Artinya keinginan untuk memiliki sesuatu merupakan keinginan manusia yang kedua, dan ini salah satu penyebab mengapa manusia mau bekerja. Dan yang ketiga, the desire for power.
Artinya keinginan akan kekuasaan merupakan keinginan selangkah di atas keinginan untuk memiliki atau mendorong orang mau bekerja. 1. Tujuan kompensasi. Tujuan pemberian kompensasi, balas jasa antara lain adalah sebagai ikatan kerja sama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, serta pengaruh serikat buruh dan pemerintahan. A. Ikatan kerja sama. Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerja sama formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha, majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. B. Kepuasan kerja. Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. Kesimpulan. Tujuan pemberian balas jasa hendaknya memberikan kepuasan kepada semua pihak. Karyawan dapat memenuhi kebutuhannya, pengusaha mendapat laba, peraturan pemerintah harus ditaati, dan konsumen mendapat barang yang baik dan harga yang pantas. 1. Asas kompensasi. Program kompensasi, balas jasa, harus ditetapkan atas asas adil dan layak serta dengan memperhatikan undang-undang perburuhan yang berlaku. Prinsip adil dan layak harus mendapat perhatian dengan sebaik-sebaiknya supaya balas jasa yang akan diberikan merangsang gairah dan kepuasan kerja karyawan. A. Asas adil. Besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerjaan, dan memenuhi persyaratan internal konsistensi. B. Asas layak dan wajar. Kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolok ukur layak adalah relatif. Penetapan besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku. 2. Metode kompensasi. A. Metode tunggal. Metode tunggal yaitu metode yang dalam penetapan gaji pokok hanya didasarkan atas ijazah terakhir dari pendidikan formal yang dimiliki karyawan. Jadi, tingkat golongan dan gaji pokok seseorang hanya ditetapkan atas ijazah terakhir yang dijadikan standarnya. Misalnya pegawai negeri ijazah formal S1, maka golongan ialah IA, dan gaji pokoknya adalah gaji pokok IA untuk setiap departemen sama. B. Metode jamak. Metode jamak yaitu suatu metode yang dalam gaji pokoknya didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan informal, bahkan hubungan keluarga ikut menentukan besarnya gaji pokok seseorang. Jadi standar gaji pokok yang pasti tidak ada. Ini terdapat pada perusahaan-perusahaan swasta yang di dalamnya masih sering terdapat diskriminasi. Kesimpulan. Metode tunggal standar gajinya hanya satu dan jelas yaitu ijazah terakhir dari pendidikan formal, sedangkan metode jamak standar gajinya banyak dan kurang jelas seperti yang sering terdapat pada perusahaan-perusahaan swasta. A. Sistem dan kebijaksanaan kompensasi. 1. Sistem kompensasi. Sistem pembayaran kompensasi yang umum diterapkan adalah A. Sistem waktu, B. Sistem hasil output, dan C. Sistem borongan. A. Sistem waktu. Dalam sistem waktu, besarnya kompensasi, gaji, upah, ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. Administrasi pengupahan sistem waktu relatif mudah serta dapat diterapkan kepada karyawan tetap maupun pekerja harian. Misalnya, fitrawan pekerja harian, upahnya per hari sebesar Rp5.000. Jika ia bekerja selama 6 hari, maka upahnya sama dengan 6x Rp5.000, sama dengan Rp30.000 ELVIJN Mei, akan menerima gaji sebesar Rp350.000. B. Sistem hasil output. Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi, upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter, dan kilogram. Dalam sistem hasil, output, besarnya kompensasi yang dibayar selalu didasarkan kepada banyakannya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya. Sistem hasil ini tidak dapat diterapkan kepada karyawan tetap, sistem waktu, dan jenis pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik, seperti bagi karyawan administrasi. C. Sistem borongan. Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya.
Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Kesimpulan, hendaknya dasar penentuan sistem kompensasi memberikan kepuasan bagi karyawan, laba untuk perusahaan, serta barang, jasa yang berkualitas dan harga yang pantas. Jadi, semua pihak mendapatkan kepuasan dari sistem pengupahan yang diterapkan. 2. Kebijaksanaan kompensasi. Kebijaksanaan kompensasi, baik besarnya, susunannya, maupun waktu pembayarannya dapat mendorong gairah bekerja dan keinginan karyawan untuk mencapai prestasi kerja yang optimal sehingga membantu terwujudnya sasaran perusahaan. Besarnya kompensasi harus ditetapkan berdasarkan analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, posisi jabatan, konsistensi eksternal, serta berpedoman kepada keadilan dan undang-undang perburuhan. Dengan kebijaksanaan ini, diharapkan akan terbina kerjasama yang serasi dan memberikan kepuasan kepada semua pihak. 3. Waktu pembayaran kompensasi. Artinya kompensasi harus dibayar tepat pada waktunya. Jangan sampai terjadi penundaan, supaya kepercayaan karyawan terhadap bonoviditas perusahaan semakin membesar, ketenangan, dan konsentrasi karya akan lebih baik. Jika pembayaran kompensasi tidak tepat pada waktunya akan mengakibatkan disiplin, moral, gairah kerja karyawan menurun, bahkan turnover karyawan semakin membesar. Misalnya, gaji dibayar setiap tanggal 1, jika pada tanggal 1 jatuh pada hari libur, minggu, sebaiknya gaji dibayarkan pada hari Sabtunya, dipercepat. D. Faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi dan teori upah insentif. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi, antara lain sebagai berikut. A. Penawaran dan permintaan tenaga kerja. B. Kemampuan dan kesediaan perusahaan. C. Serikat buruh organisasi karyawan. D. Produktivitas kerja karyawan. E. Pemerintah dengan undang-undang dan kepresnya. F. Biaya hidup cost of living. G. Posisi jabatan karyawan. H. Pendidikan dan pengalaman karyawan. I. Kondisi perekonomian nasional. J. Jenis dan sifat pekerjaan. 1. Teori upah insentif. A. Piece rate. 1. Upah berpotong proporsional. Upah berpotong proporsional dibayar berdasarkan produktivitas pekerja dikalikan tarif upah berpotong yang didapat dari penyelidikan waktu untuk menentukan waktu standarnya. 2. Upah berpotong Taylor. Upah berpotong Taylor digunakan dengan cara mengatur tarif yang berbeda untuk karyawan yang produktivitasnya rendah, mereka yang produktivitasnya tinggi ketika outputnya mencapai rata-rata, standar atau lebih akan menerima upah berpotong lebih besar daripada karyawan yang bekerja di bawah rata-rata. 3. Upah berpotong kelompok. Upah berpotong kelompok adalah dengan menentukan standar untuk kelompok. Mereka yang berada di atas standar kelompoknya akan dibayar sebanyak unit yang dihasilkan dikalikan dengan tarif, sedangkan yang berada di bawah standar akan dibayar sebesar jam kerja dikalikan dengan tarif per jamnya. B. Time bonuses. Time bonuses dibagi menjadi 2, yaitu premi berdasarkan waktu jam dihemat dan premi berdasarkan waktu pengerjaan. 1. Premi berdasarkan waktu yang hemat meliputi Halsey Plan dan 100% jam premium plan. A. Halsey Plan. Pada Halsey Plan, berdasarkan persentase premi yang diberikan adalah 50% dari waktu yang dihemat dengan anggapan bahwa tidak ada standar kerja yang akurat sekali. 4. Upah insentif kombinasi menurut Der. H. Malayu SP. Hasibun. Upah insentif adalah kombinasi antara waktu yang dihemat dan aktivitas kerja. Misalnya karyawan A dan B adalah dosen. Dosen A selain mengajar, aktivitasnya yang B lain adalah menulis buku, mengadakan penelitian, pengabdian masyarakat, dan kegiatan-kegiatan lain. Kesimpulan. Setelah kami simpulkan, dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan dasar sumber daya manusia, memerlukan atau membutuhkan perilaku yang baik, sopan, supaya bisa menarik pelanggan yang mana kita memberi kesan terlebih dahulu, tentunya dengan kesan yang baru, sehingga pelanggan terkesan dengan pelayanan yang kita berikan.